البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-haditsus samin wasittun ba'da sittimi'ah. Ini ya, betul ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya orang mukmin itu benar-benar akan mendapatkan atau mencapai, adraka yudriku, menangkap, mendapatkan, memperolehi, mendapatkan dengan sebab akhlaknya yang baik derajat orang yang puasa dan menjalankan sholat. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr dalam catatan kaki di sini, kesimpulannya adalah sahih li ghairih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Kemudian disebutkan ini dari jalur Al-Muttalib bin Abdullah ibni Hantab. Yang lain membaca Abdul Muttalib. Salah, tapi yang betul Al-Muttalib. Taib dari Aisyah. Sementara Al-Muttalib, kata Abu Hatim Ar-Razi, dia tidak jumpa dengan Aisyah. Taib. Sementara Abu Zur'ah mengatakan, saya berharap dia sudah mendengar dari Aisyah. Taib. Sebagaimana di dalam Tuhfatut Tahsil. Tapi masih perlu diperiksa dan seterusnya. Tapi tak masalah. Diriwayatkan oleh Al-Uqaili dan Ibnu Adi dari sanad yang lain, yaitu jalur Al-Qasim Ibnu Muhammad dari Aisyah. Cuma di dalam sanadnya ada Yaman bin Adi Al-Himsi, dia dhaif tapi boleh untuk penguat. Dan juga ada Zuhair bin Muhammad Ar-Razi. Sementara yang meriwayatkan dari dia adalah Syami, yaitu riwayatnya jadi lemah kalau yang meriwayatkan, kalau murid dia adalah orang Syam, murid-murid dari Syam. Tapi ada jalur yang lain diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dalam Makarimil Akhlak. Ini menunjukkan pentingnya kita cari sanad-sanad yang lain. Dan di dakwah biasa kitab ini Makarimul Akhlak punya Al-Kharaiti menjadi rujukan untuk tambahan sanad-sanad, untuk memperkuat sanad dan sebagainya, diperiksa di situ. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tapi di dalam sanadnya ada Fudail bin Sulaiman An-Namari dan dia dhaif, tapi tak masalah, boleh menjadi penguat. Kata beliau, maka hadis ini jadi hasan. Syekh Albani mensahihkannya dalam Sahih Abi Dawud, dan tentunya yang betul yaitu hasan li ghairi kalau sampai di situ. Kemudian ada penguat dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini adalah hadis yang sahih. Berarti kesimpulannya hadis Aisyah sahih li ghairi. Diterangkan oleh Al-Kalabadhi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bahrul Fawaid. Yaitu dari mana orang yang akhlaknya baik itu mampu mencapai derajat orang yang berpuasa dan menjalankan sholat. Yaitu dijelaskan oleh beliau, orang yang sholat dan puasa, dia berjihad, memang jihadun nafas, memerangi diri sendiri dari kemalasan dan dari kelemahan. Orang tak mau puasa, kenapa? Oh, saya lemah. Tapi dia lawan. Insya Allah engkau kuat berpuasa dan engkau ingin mencari pahala akhirat, puasalah. Jadi dia memang sedang memerangi diri sendiri, berjihad untuk untuk melawan diri sendiri. Demikian pula orang yang sholat, memerangi diri sendiri dari kemalasan. Sementara orang yang memiliki akhlak yang baik, jihadun nafasnya lebih besar, yaitu dia berusaha untuk tidak menimpakan pada orang lain sesuatu yang menyakiti mereka. Makanya dia jumpa sambil tersenyum, dia sering memberikan hadiah, sering memberikan bantuan ini dan itu. Juga kalau bicara dengan lidah yang baik, menjaga lisannya dan sebagainya. Berusaha untuk tidak berbuat buruk pada orang lain.
Tapi dari sisi yang lain justru dia memikul keburukan orang lain. Orang lain mencaci maki dia, maka dia berusaha sabar. Walaupun apa, kalau terpaksa boleh balik untuk apa, membalas, itu boleh. Tapi biasanya orang yang akhlaknya baik dia bersabar beberapa waktu. Ini berat sekali, memikul keburukan orang lain. Orang lain mendolimi dia, dia bersabar. Pemerintah bersikap jahat pada dia, dia juga bersabar, tidak kemudian menimbulkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya, dia bersabar, dan seterusnya. Banyak perkara-perkara yang wajib dia pikul. Makanya jihadun nafas dia itu berlipat-lipat lebih banyak daripada jihadun nafas yang dilakukan oleh orang yang puasa dan sholat. Makanya dengan sebab itu dia mampu untuk mencapai derajat orang yang puasa dan sholat. Tapi telah dijelaskan oleh para pensyarah yang lain, maksudnya adalah puasa yang sunnah dan sholat yang sunnah. Adapun kalau puasa wajib, ini rukun Islam, jelas dia pahalanya tertinggi dibandingkan dengan apa, sekedar akhlak yang baik. Demikian pula sholat, jelas dia adalah rukun Islam, bahkan lebih tinggi dari puasa. Maka pahalanya jelas jauh lebih baik daripada sekedar akhlak-akhlak yang disebutkan tadi. Tapi yang dibahas dalam hadis ini adalah puasa sunnah dan sholat sunnah. Maka dengan sebab inilah orang yang akhlaknya baik, dia mampu mencapai derajat orang yang puasa dan sholat tadi itu, bahkan boleh jadi lebih tinggi lagi derajatnya. Sebagaimana telah kita lewati di dalam apa? Di dalam hadis yang keberapa itu? Hadis Abi Darda, hadis yang ke-665 itu. Tidak ada yang lebih berat di timbangan seorang mukmin melebihi akhlak yang baik. Jadi apa? Yaitu timbangan yang paling berat justru adalah akhlak yang baik, bukan puasa sunnah, bukan sholat sunnah. Walaupun tentunya apa? Jangan diremehkan. Kalau kita meremehkan amal-amal sunnah, berarti kita sendiri tidak berakhlak baik pada Allah. Tapi apa? Kita puasa semampunya, sholat sunnah juga semampunya. Kalau sedang tidak mampu, kita merasa sedih, kita malu pada Allah. Nah, ini mampu untuk apa? Mengurangi keburukan-keburukan tadi. Bukan karena meremehkan, tapi memang sedang tidak mampu dan seterusnya, dan kita menyesal kenapa tidak mampu. Demikian pula, yaitu dari sisi yang lain dijelaskan oleh Syamsul Haq Azim Abadi di dalam Syarah Sunan Abi Dawud, yaitu kitab beliau apa itu, Badrul Majhud. Bukan, apa itu, Aunul Ma'bud. Kalau Badrul Majhud punya gurunya. Beliau mengatakan kalau orang yang puasa dan sholat, dia sedang menghadapi satu orang, yaitu dirinya sendiri, memerangi diri sendiri. Sementara orang yang berakhlak baik, dia sedang menghadapi entah berapa ribu orang itu. Setiap hari jumpa beratus-ratus orang, masing-masing dengan akhlak yang beraneka ragam. Dia menghadapinya dengan baik, berusaha bersikap tetap baik, walaupun terkadang apa, bengal, terkadang sakit hati, terkadang sedih, tapi dia berusaha untuk menghadapi itu. Maka tatkala yang dia hadapi itu banyak orang, di samping juga menghadapi diri sendiri, maka dia mampu mencapai derajat orang yang puasa dan sholat, bahkan boleh jadi melampaui itu, karena yang dilawan banyak sekali dan dia bersabar. Yang ini sabar melawan diri sendiri, yang itu sabar melawan entah berapa ribu orang. Asal ikhlas, kalau tidak ikhlas tentunya tidak ada gunanya. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah tingginya derajat puasa dan tingginya derajat sholat, walaupun itu sunnah. Dari sisi mana? Karena Rasulullah SAW mengumpamakan pahala orang yang berakhlak baik dengan apa? Pahala orang yang puasa dan sholat. Ini mengisyaratkan ma'ruf di dalam syariat bahwasanya puasa dan sholat memang apa? Pahalanya itu termasuk pahala-pahala yang tertinggi, derajat-derajat yang tertinggi. Ya, sekali sujud saja itu mengangkat satu derajat. Bagaimana sementara satu rakaat itu ada dua sujud? Apalagi dalam sehari semalam seorang mukmin sholatnya banyak dan rakaatnya tentunya lebih banyak lagi jadinya. Maka tentunya apa? Derajatnya memang sangat tinggi. Belum lagi apa? Sebelum dia sholat dia wudu, ini juga menambah derajat. Dia melangkahkan kaki ke masjid, ini satu langkahnya menambah derajat. Jadi memang ma'ruf, yang namanya sholat itu memang derajatnya sangat tinggi. Demikian pula puasa. Rasulullah mengatakan alaika bisawm fa innahu la mithlalah. Perbanyaklah puasa karena tidak ada amalan semisal dia. Jadi memang ma'ruf bahwasanya yang namanya dua amalan ini derajatnya memang sangat tinggi.
Tayyib. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah pentingnya melatih diri untuk berakhlak baik. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjadikan pahala dan derajatnya itu bagaikan derajat orang yang puasa dan orang yang sholat. Menunjukkan memang apa ini? Akhlak itu memang derajatnya sangat tinggi. Bukan sekedar mencapai derajat puasa, bukan sekedar mencapai derajat sholat, tapi gabungan orang yang puasa dan sholat. Menunjukkan memang akhlak ini sangat dipentingkan di dalam Islam. Bukan hanya yang penting akidah saya baik, walaupun akhlak saya buruk, tak boleh macam itu. Nabi saja walaupun akidahnya paling bagus, akhlaknya juga paling bagus. Tidak ada yang layak diremehkan dalam Islam ini. Semuanya penting, semuanya bagus. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya amal soleh itu tidak sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Walaupun sekedar senyum, ternyata ini juga menaikkan derajat. Walaupun sekedar membantu memberikan air minum pada orang lain, ini juga menaikkan derajat. Walaupun sekedar menyingkirkan dahan yang mengganggu di jalan, atau kulit pisang yang boleh jadi membuat orang tergelincir dan sebagainya, ternyata ini juga menambah derajat. Walaupun sekedar memberikan makanan sisa untuk ayam atau kucing atau hewan-hewan yang lain, ternyata itu juga menambah derajat, karena semuanya adalah akhlak yang baik, bagian dari akhlak yang baik. Betul-betul semuanya itu dihitung di sisi Allah Ta'ala, dan boleh jadi dengan itu seseorang akan mencapai derajat orang yang puasa dan orang yang sholat. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.